Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Claudia Denisa dengan NIM C1S1222025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Risita SMM Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengelola konflik dalam kepemimpinan, teknik penyelesaian yang efektif. Pembelajaran utama yang dapat kita ambil dari materi pengelolaan konflik dalam kepemimpinan yaitu teknik penyelesaian yang efektif. Yang pertama adalah memahami hakikat dan akar konflik, yaitu definisi konflik muncul karena perbedaan pendapat, nilai, kepentingan, atau cara pandangan. Yang kedua ada sumber konflik, komunikasi yang buruk, misinterpretasi informasi, asumsi tanpa klarifikasi, perbedaan nilai atau persepsi antara individu atau tim, persaingan atas sumber daya yang terbatas seperti waktu, anggaran, dan personal. Yang ketiga ada dampak konflik, yaitu jika tidak dikelola dapat menurunkan semangat kerja, produktivitas, dan meningkatkan turnover. Lalu, namun bila dikelola dengan baik, konflik dapat memicu inovasi, kreativitas, dan memperkuat keterkaitan tim. Yang kedua ada peran pemimpin dalam pengelolaan konflik, yaitu sebagai fasilitator atau mediator. Pemimpin harus membuka saluran komunikasi, menggali akar masalah, dan menengahi diskusi. Lalu ada sebagai problem solver, yaitu bertanggung jawab membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai titik temu atau kesepakatan. Lalu ada manfaat keterlibatan kepemimpinan, yaitu mencegah eskalasi emosi atau ketegangan yang merusak hubungan kerja. Membangun suasana kerja yang sehat, di mana konflik dilihat sebagai peluang pembelajaran bukan ancaman. Yang ketiga, ada teknik praktis penyelesaian konflik. Yang pertama ada mediasi, yaitu menghadirkan pihak ketiga netral atau mediator untuk memfasilitasi diskusi. Cocok ketika dua pihak kesulitan menemukan titik temu sendiri. Lalu ada negosiasi, pihak yang berkonflik berkomunikasi langsung untuk mencari kesepakatan masing-masing, memerlukan keterampilan pendengaran aktif dan kemauan. Lalu ada arbitrasi, yaitu pihak ketiga atau arbiter mengambil keputusan yang mengikat setelah menilai argumen kedua belah pihak. Biasanya dipakai jika negosiasi menjadi gagal atau aturannya sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada konsiliasi, mencari kesepakatan dengan melibatkan jabatan atau konsiliator yang membantu menunjukkan kepentingan bersama, bukan hanya posisi masing-masing. Mendorong pihak berselisih memahami kebutuhan mendasar satu sama lain. Lalu ada contoh kasus nyata atau fiktif namun realistis berdasarkan materi mengelola konflik dalam kepemimpinan, teknik penyelesaian yang efektif. Kasusnya yaitu konflik antar divisi di PT Citra Harmoni. Latar belakang, PT Citra Harmoni adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tim mereka terdiri dari beberapa divisi utama, yaitu tim pengembang atau IT, tim pemasaran, dan tim desain. Dalam proyek peluncuran aplikasi terbaru, muncul konflik yang signifikan antara tim pengembangan dan tim desain. Yang kedua, permasalahannya yaitu tim desain mengubah tampilan antarmuka aplikasi atau UI secara mendadak berdasarkan masukan dari penggunaan saat uji coba. Tim pengembang merasa kesal karena perubahan dilakukan tanpa koordinasi sehingga mereka harus mengulang banyak coding di waktu yang sempit menjelang tanggal peluncuran. Saling menyalahkan terjadi dalam rapat evaluasi proyek. Komunikasi menjadi dingin dan kerja tim mulai terganggu. Langkah penyelesaiannya, yang pertama ada identifikasi akar masalah, yaitu mengadakan sesi klarifikasi bersama dengan semua pihak. Yang kedua ada masing-masing divisi diberi ruang penyampaian kronologi dan kendala mereka. Dengarkan aktif dan netral, pemimpin tidak menyalahkan tetapi fokus pada pendengaran dengan empati dan objektivitas.
cari titik temu, menemukan bahan kedua pihak sama-sama, menemukan bahwa dua pihak sama-sama ingin hasil terbaik untuk pengguna, hanya saja pendekatannya berbeda, berkolaborasi untuk solusi, menyusun SOP baru, perubahan desain harus dikomunikasikan dan disetujui melalui tim pengembangan dan manajer proyek, menentukan satu titik kontak dari tiap tim agar koordinasi lebih efisien. Kutipan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu konflik adalah keniscayaan setiap organisasi. Pasti mengalami konflik yang membedakan adalah cara pengelolaannya. Pemimpin sebagai agen perubahan, kepemimpinan yang efektif bukan hanya mengarahkan pekerjaan, tapi juga menjaga keharmonisan, memfasilitasi komunikasi, dan membentuk budaya penyelesaian konflik yang sehat. Investasi jangka panjang membangun budaya di mana konflik dipandang sebagai kesempatan belajar, bukan ancaman, akan memperkuat daya tahan tim, meningkatkan inovasi, dan menumbuhkan kepercayaan antar anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.